Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pemain-pemain Atletico Madrid setuju potong gaji 70%. Skuad Atletico Madrid terdiri dari tim putra, tim putri, tim B, dan staf teknis menaikkan dua kesepakatan dengan manajemen. Dua skenario itu bergantung pada bagaimana musim 2019-2020 ini selesai. Kesepakatan pertama adalah seluruh tim dan staf teknis mengalami pengurangan gaji sebesar 70% selama status darurat di Spanyol akibat COVID-19. Sementara kesepakatan kedua adalah tim utama Atletico dan komite manajemen masing-masing akan membagi beban gaji staf non-playing dengan porsi 50-50. Komite manajemen itu terdiri dari CEO dan para direktur di berbagai bidang. Sebelumnya, rival Atletico yakni Barcelona sudah lebih dahulu mengumumkan pengurangan gaji untuk isu serupa. Liga Belgia di stop, klub Brugge juara di tengah pandemi. Dilansir ESPN, Dewan Direktur Liga Pro Jupiler, kompetisi tertinggi Belgia, membuat rekomendasi terkait kelanjutan liga. Saat ini kompetisi tengah dihentikan akibat pandemi virus corona. Dalam rekomendasi yang diputuskan pada Kamis 2 April 2020, Dewan sepakat tidak akan melanjutkan liga. Selain itu, posisi liga saat ini bisa dinyatakan sebagai hasil akhir. Keputusan itu diambil setelah Dewan Liga bertemu dengan 24 klub dari dua divisi, di mana 17 tim sepakat menghentikan kompetisi. Dilansir Sky Sport, rekomendasi ini disebut masih perlu disahkan pada pertemuan Majelis Umum pada 15 April mendatang. Di musim reguler yang tinggal tersisa satu laga, klub Brugge memimpin klasemen dengan keunggulan 15 poin dari Gent. Gent sendiri dinyatakan lolos ke Liga Champions. Selain menentukan tim juara, Liga Pro Jupiler tidak akan memberlakukan degradasi akibat COVID-19. Sebaliknya, dua tim teratas dari divisi di bawahnya akan promosi ke Liga Utama musim depan. Langkah spektakuler Barcelona tukar Antoine Griezmann demi Neymar. Barcelona masih terus mencari variasi agar bisa memboyong dua bomber incaran mereka, yakni Neymar dan Lautaro Martinez. Sky Sport merilis fokus utama Barcelona adalah mendatangkan Neymar terlebih dahulu, kemudian Lautaro Martinez. Langkah tersebut menjadi prioritas manajemen Barcelona demi proses regenerasi jika melihat Lionel Messi yang semakin menua. Tidak hanya itu, kapasitas Neymar yang notabene mantan pemain Barcelona akan memudahkan striker asal Brasil tersebut cepat beradaptasi. Demi memulangkan Neymar, Barcelona sudah menyiapkan skenario hebat. Barcelona sudah berencana memasukkan Antoine Griezmann dalam paket pembelian Neymar. Hal itu berkaitan dengan keseimbangan harga transfer. Saat ini, Paris Saint-Germain memberi bandrol harga jual Neymar di harga 135 juta pound sterling atau setara 3 triliun rupiah. Sadar tak punya banyak uang segar, Barcelona memasukkan nama Antoine Griezmann yang punya valuasi nilai transfer sebesar 88 juta pound sterling atau setara 1,7 triliun rupiah. Chelsea tantang Barcelona dalam perburuan Lautaro Martinez. Raksasa Premier League asal London Chelsea dikabarkan siap bertarung dengan Barcelona untuk merekrut penyerang Inter Milan Lautaro Martinez. Inter Milan sendiri enggan melepas pemain asal Argentina itu. Akan tetapi mereka tetap berpotensi untuk kehilangan servisnya, sebab mereka memasang klausul rilis sebesar 111 juta euro atau setara 1,9 triliun rupiah. Kabarnya klausul itu hanya akan aktif dalam 2 pekan pertama di bulan Juli 2020. Chelsea lantas disebut akan ikut berusaha mendatangkan Lautaro Martinez. Kabar ini dilansir oleh Sport. Media asal Spanyol itu mengklaim Chelsea siap untuk menebus klausul rilis tersebut. Mereka tak akan menawarnya lagi atau menawarnya dengan mengajukan proposal tukar tambah pemain. Potensi Alex Telles menuju Chelsea. Bek sayap FC Porto Alex Telles punya kans pindah ke Chelsea.
Pemain Brasil itu sudah mengganti agennya yang punya koneksi bagus dengan The Blues. Seperti diwartakan media Portugal Record, Telles kini ditangani Pini Zahavi. Agen asal Israel itu dikenal punya koneksi yang bagus dengan Chelsea. Zahavi adalah orang yang membantu Roman Abramovich mengakuisisi Chelsea pada 2003. Hingga kini Zahavi juga masih punya koneksi yang oke dengan manajemen di Stamford Bridge. Dengan ditangani Zahavi, Telles dinilai juga punya peluang pindah ke Chelsea. Porto sendiri siap melepasnya dengan harga 35 juta pound sterling atau setara 718 miliar rupiah. Boca Junior pastikan takkan datangkan Edinson Cavani dari PSG. Presiden Boca Juniors Jorge Amor Ameal memastikan timnya tak akan membeli Edinson Cavani di bursa transfer musim panas 2020 mendatang. Alasan tak membeli pemain Paris Saint-Germain itu dikarenakan Ameal mengaku ekonomi Boca tidak sanggup untuk mendatangkan pemain tersebut. Terungkap, Miralem Pjanic memang jadi buruan transfer PSG dan Real Madrid. Sebuah informasi menarik terungkap mengenai Miralem Pjanic. Gelandang Juventus itu dikonfirmasi menjadi kejaran PSG dan Real Madrid. Benatia menyebutkan bahwa hampir di setiap bursa transfer ada banyak tawaran yang masuk untuk sang gelandang. Ia menyebut PSG dan Real Madrid sebagai dua tim yang benar-benar serius mengamankan jasa sang gelandang. Memang benar bahwa di setiap bursa transfer, Pjanic punya peluang untuk pergi. PSG benar-benar tertarik padanya. Bahkan Real Madrid sempat mengejarnya juga. Pada akhirnya ia selalu bertahan bersama Juventus. Tanya kepada Juventus tidak terkalahkan karena ia merasa percaya diri di tim ini, ujarnya. Menurut sejumlah rumor yang beredar di Italia, Pjanic bakal dijual Juventus di musim panas nanti. Dana penjualan sang gelandang akan digunakan untuk skema mega transfer si nyonya tua untuk membeli Kylian Mbappe. Bruno Fernandes menyesal semprot Pep Guardiola. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes mengaku menyesal karena menyemprot manajer Manchester City Pep Guardiola dalam derby satu kota pada bulan lalu. Keduanya terlibat dalam sebuah pertengkaran mulut ketika The Red Devils meraih kemenangan 2-0 atas The Citizen di ajang Liga Premier Inggris di Old Trafford. Usai pertandingan, pemain asal Portugal itu menyatakan kalau Guardiola tidak layak dapat respek dari dirinya. Namun, kini ia mengaku seharusnya mengabaikan insiden itu dan tidak bereaksi terhadap Guardiola. Seperti segala sesuatu dalam hidup, tidak ada yang ditentukan oleh apa yang dimiliki seseorang atau dimenangkannya, ujar Fernandes dikutip The Mirror. Saya mengutuk diri saya sendiri karena respon terbaik adalah tetap diam dan ia dibiarkan bicara sendirian, tambahnya. Batal ke Inggris, Thomas Müller segera perpanjang kontrak di Bayern Munchen. Menyerang Bayern Munchen, Thomas Müller nampaknya belum akan beranjak dari Allianz Arena. Sang striker diberitakan akan segera mengikat kontrak baru di juara bertahan Bundesliga itu dalam waktu dekat. Bild mengklaim bahwa awalnya Müller memang diberitakan ingin hengkang dari Bayern. Hal ini dikarenakan pelatih Bayern sebelumnya Niko Kovac jarang memberikannya kesempatan bermain. Namun kondisi ini berubah setelah kedatangan Hansi Flick. Pelatih berusia 55 tahun itu menunjukkan kepercayaan yang luar biasa terhadap sang striker. Menurut laporan tersebut, manajemen Bayern sudah berdiskusi dengan agen Müller sejak beberapa pekan yang lalu. Jauh ini pembicaraan kedua pihak berjalan positif. Kedua pihak sama-sama bersedia untuk melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin selama belasan tahun. Namun laporan itu tidak merinci secara detail berapa durasi kontrak dan nilai kontrak Müller yang baru. Luka Modric tetap bertahan di Real Madrid. Luka Modric dikabarkan memiliki keinginan untuk menghabiskan sisa kontraknya di Real Madrid. Gelandang asal Kroasia berusia 34 tahun itu sempat dikait-kaitkan dengan Inter Milan pada tahun lalu dan ia diisukan akan hengkang dari Santiago Bernabeu pada musim panas mendatang. Modric menekan perpanjangan kontrak pada Februari tahun lalu sehingga peraih Ballon d'Or 2018 itu akan bertahan di Real Madrid hingga 2021. Dilansir AS, Modric memikirkan kembali dan ia ingin bertahan di klub hingga 1 tahun lagi. Atau dengan kata lain, sang gelandang akan menghabiskan kontraknya di klub yang berakhir pada musim panas tahun depan.
Son Heung-min jalani wajib militer di tengah pandemi COVID-19. Bintang Tottenham Hotspur Son Heung-min berencana memanfaatkan jeda kompetisi akibat pandemi virus corona untuk menjalani kewajiban militer. Menurut pemberitaan, dia bakal memulai wamil pada 20 April 2020. Son Heung-min merupakan bagian tim yang membawa Korea Selatan merebut medali emas pada Asian Games 2018. Dengan prestasi tersebut, mereka mendapatkan keistimewaan berupa tidak melakoni wajib militer seperti laki-laki di Korea Selatan lainnya. Dengan prestasi tersebut, Son Heung-min dan kawan-kawan hanya akan menjalani wamil selama 3 pekan plus pelayanan masyarakat selama 544 jam. Wamil selama 3 pekan yang akan dijalani pemain berusia 27 tahun itu berupa latihan militer dasar. Sementara untuk pelayanan masyarakat bisa diambil Son selama 34 bulan ke depan. Liverpool berencana lepas Shaqiri. Liverpool mulai mengevaluasi skuadnya. Sejumlah nama berpotensi dilepas. Salah satunya Xherdan Shaqiri. Bak Gayung bersambut, AS Roma dikabarkan meminati jasa pemain tim nasional Swiss itu. Menurut Calcio Mercato, Roma tertarik mengambil Shaqiri dengan cara meminjam terlebih dahulu. Nantinya ada opsi untuk membeli. Namun Direktur Olahraga The Reds, Michael Edwards, ingin ex-Bayern Munchen itu dilepas secara permanen. Roma saat ini memiliki masalah keuangan, apalagi dunia sedang dilanda krisis karena wabah COVID-19. Sepak bola turut menjadi korban. Dengan situasi demikian akan mempengaruhi strategi setiap klub mendatangkan pemain anyar. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!